Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Jamilah Zain dengan akhiran NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang gender dan pendidikan Islam. Pengertian gender. Gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau kelompok. Awalnya merujuk pada perbedaan jenis kelamin, namun berkembang mencakup perbedaan sosial, budaya, dan pribadi. Gender adalah konstruksi sosial di mana masyarakat membentuk pandangan dan harapan terkait peran berdasarkan jenis kelamin. Ini menunjukkan bahwa gender bukan hanya aspek biologis, tetapi juga pemahaman dan ekspresi identitas gender dalam konteks sosial. Gender merujuk pada perbedaan sosial dan budaya antar laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan hanya faktor biologis. Gender menggambarkan harapan masyarakat terhadap peran, tanggung jawab, serta sifat maskulin dan feminim yang diasosiasikan dengan masing-masing jenis kelamin. Sistem gender ini dipengaruhi oleh ideologi budaya dan stereotip yang membentuk pandangan tentang perilaku yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Peran ini dapat berubah seiring waktu tergantung pada konteks budaya, sosial, dan sejarah. Perbedaan gender dan seks. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, sedangkan gender adalah konstruksi sosial yang mengatur peran, karakteristik, dan ekspektasi bagi pria dan wanita yang dapat berubah sesuai budaya dan waktu. Istilah gender diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 dan berkembang melalui pemikiran para ahli seperti J. Rubin dan Anne Clay yang melihat gender sebagai fenomena sosial budaya. Konsep gender juga terkait dengan ketidaksetaraan, seperti diskriminasi yang dipengaruhi budaya patriarki. Dalam Islam, meskipun tidak ada istilah khusus untuk gender, Al-Quran mendorong kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Para feminis seperti Fatimah Mernissi dan Aminah Wadud mendukung reinterpretasi nilai-nilai agama yang lebih inklusif agar sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Pengertian teori-teori gender. Teori gender berawal dari gagasan sosial yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu natur kodrat atau teori nurtur, yaitu kebudayaan. Nah, teori natur mengaitkan perbedaan laki-laki dan perempuan dengan faktor biologis yang bersifat tetap dan alamiah. Sedangkan teori nurtur menekankan bahwa perbedaan tersebut berasal dari pengaruh sosial dan budaya. Selanjutnya berkembang teori kompromistis atau teori keseimbangan, equilibrium, yang menggabungkan kedua pandangan tersebut. Selain itu, berbagai teori lain turut dikembangkan, seperti teori psikoanalisis, teori adaptasi awal, teori teknik lingkungan, teori fungsionalisme struktural, dan teori konflik sosial. Macam-macam teori gender. 1. Teori kodrat atau natur. Teori ini berpendapat bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah ketentuan alamiah atau kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada yang bisa dipertukarkan, namun ada pula yang tidak bisa karena merupakan sifat alami. Beberapa perempuan merasa bahwa pendekatan nurtur tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga berpindah ke teori kodrat. Teori ini meyakinkan bahwa perbedaan biologis mempengaruhi peran-peran naluriah, sehingga kehidupan sosial menciptakan pembagian tugas termasuk dalam keluarga. Kesepakatan antara suami istri tentang pembagian peran ini diharapkan menghasilkan kerjasama yang demokratis. Yang kedua yaitu teori natur atau kebudayaan. Teori ini menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang menyatakan bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil dari konstruksi budaya, bukan sifat biologis.
Perbedaan peran menyebabkan perempuan seringkali tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kelas yang berbeda. Laki-laki dianggap sebagai borjulis dan perempuan sebagai proletar. Kaum feminis berusaha untuk mencapai persamaan peran antara laki-laki dan perempuan. Meskipun menghadapi tantangan budaya dan agama, kaum feminis memperjuangkan kesetaraan proporsional dalam berbagai aktivitas masyarakat, misalnya di parlemen, militer, dan jabatan publik lainnya. Hal ini memunculkan tindakan seperti affirmative action untuk memberi perempuan peluang agar mampu bersaing. Reaksi dari pihak laki-laki yang cenderung menolak hal ini dikenal sebagai Malbec class. Teori yang ketiga yaitu teori psikoanalisis. Teori Sigmund Freud tentang penis envy menyatakan bahwa perempuan merasa inferior dan mengalami histeria serta neurosis akibat rasa iri terhadap laki-laki. Namun, teori feminis menolak pandangan ini, berpendapat bahwa kecemburuan perempuan lebih terkait dengan keinginan atas status sosial dan kebebasan laki-laki, bukan faktor biologis. Simone de Beauvoir menggambarkan ini sebagai kekecewaan perempuan terhadap privilege laki-laki. Rasa inferior ini dapat terlihat dalam upaya perempuan mencari perhatian laki-laki, menjadikan ayah sebagai objek cinta, atau merasa berbagai memiliki anak laki-laki karena dianggap mewakili sifat yang diinginkan. Freud juga mengaitkan pembagian peran masyarakat dengan sifat dasar biologis laki-laki dan perempuan. Teori yang keempat yaitu teori equilibrium atau keseimbangan. Teori keseimbangan menekankan kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan, melihat keduanya sebagai pihak yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Dalam keluarga, masyarakat, dan negara, hubungan mereka diharapkan bersifat harmonis dan komplementer. Dengan kebijakan pembangunan memperhatikan peran keduanya secara seimbang. Ragam peran dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor biologis, budaya, aspirasi, dan pilihan individu, sehingga kerjasama yang setara menjadi kunci utama. Teori yang kelima yaitu teori adaptasi. Teori adaptasi awal berpendapat bahwa adaptasi awal manusia membentuk dasar bagi pembagian kerja seksual dan subordinasi perempuan. Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi seperti peran penting berburu bagi kelangsungan hidup nenek moyang yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan bergantung pada laki-laki untuk mendapatkan daging. Pola pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan teori ini terbentuk sejak awal dan bertahan hingga saat ini. Yang keenam, teori teknik lingkungan. Teori ini didasarkan pada konsep hukum alam, khususnya kelangkaan sumber daya dan tekanan populasi. Menurut teori ini, kontrol terhadap pertumbuhan populasi telah dilakukan sejak zaman dahulu, dengan perempuan dianggap memiliki peran penting dalam hal reproduksi. Teori yang ketujuh yaitu teori fungsionalis struktural atau sistem sosial, diprakarsai oleh Tal Cotterson. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang saling mempengaruhi. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas dalam masyarakat, di mana setiap elemen harus menjalankan perannya masing-masing untuk menciptakan harmoni dan integrasi. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dilihat sebagai pengaturan yang optimal untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Teori ini percaya bahwa pembagian kerja seksual diperlukan demi stabilitas sosial dan harmoni dalam rumah tangga, serta menghindari konflik antar gender. Teori yang kedelapan yaitu teori konflik sosial. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat terdiri dari kelas-kelas yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Dalam teori ini, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hasil dari penindasan oleh kelas yang dominan, bukan karena faktor biologis. Hubungan antara suami dan istri dianggap mirip dengan hubungan antara borjuis dan proletar.
di mana perempuan sering diposisikan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik. Teori ini melihat konflik sebagai motor perubahan sosial, di mana pihak yang menang akan mendominasi sistem sosial. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara fisik, intelektual, dan spiritual agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Konsep pendidikan Islam mencakup pembentukan karakter dan pemindahan nilai-nilai budaya dan agama untuk menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berpengetahuan. Pendidikan Islam tidak hanya sekedar pengajaran, melainkan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian secara utuh, baik melalui pendekatan formal maupun informal. Dalam Islam, pendidikan dikenal dengan berbagai istilah seperti tarbiyah, taklim, dan taktib, yang masing-masing memiliki makna dan tujuan dalam membimbing individu menuju kebaikan, akhlak, intelektual, dan spiritual. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pendidikan Islam adalah Al-Nahlawi, yang menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan membimbing individu dan masyarakat untuk menerima Islam secara menyeluruh, sehingga tercipta integrasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah menanamkan keyakinan akan keberadaan Allah serta pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, tidak hanya menyampaikan perintah dan larangan. Pendidikan Islam memberikan alasan rasional di balik setiap ajaran untuk membentuk individu yang utuh sebagai hamba Allah dan pemimpin di bumi yang kembali kepada fitrahnya. Menurut Khursyid Ahmad, pendidikan Islam juga berperan melestarikan dan mengembangkan budaya, nilai-nilai sosial, serta menjadi sarana perubahan dan inovasi. Pendidikan ini membangun moral, peradaban, dan generasi berkarakter yang mampu mencapai kemajuan berlandaskan agama. Problematika gender dalam pendidikan. Problematika gender dalam pendidikan sebagaimana diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 26 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pendidikan harus mendorong kesetaraan serta perdamaian. Namun realitas menunjukkan adanya bias gender yang mempengaruhi relasi gender di masyarakat. Kurikulum dan bahan ajar masih cenderung tidak netral. Gender sering menonjolkan peran laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Selain itu, terdapat 4 masalah utama terkait gender dalam pendidikan, yaitu partisipasi, proses pembelajaran, dan hasil pendidikan. Anak perempuan seringkali sulit mengakses pendidikan, terutama yang lebih tinggi, karena faktor keamanan dan beban pekerjaan rumah tangga. Mereka juga kurang diprioritaskan dalam pendidikan formal dibandingkan anak laki-laki, terutama di keluarga dengan keterbatasan dana. Proses pembelajaran seringkali mencerminkan stereotip gender, misalnya dalam materi pelajaran yang mengukuhkan peran tradisional laki-laki dan perempuan. Hasilnya, perempuan memiliki tingkat buta huruf lebih tinggi dan akses lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Konstruksi gender di sekolah juga terlihat dalam aktivitas sehari-hari, seperti pemilihan pemimpin kelas dan pengaturan posisi siswa yang sering memberikan peran lebih dominan kepada laki-laki ketimbang ketimpangan ini berlanjut hingga dunia kerja, di mana perempuan cenderung menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan kesenjangan yang semakin besar pada tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, pendidikan sebagai media transfer nilai dan interaksi sosial perlu direformasi untuk mengurangi ketimpangan gender. Kesenjangan gender dalam pendidikan. Kesenjangan gender dalam pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Budaya yang masih memprioritaskan laki-laki membuat perempuan sering dibatasi pada peran domestik, terutama di pedesaan, di mana banyak yang merasa cukup berpendidikan hingga SMA. Struktur sekolah juga cenderung membatasi perempuan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.
diperparah oleh lemahnya kebijakan kesetaraan gender. Selain itu, dalam rumah tangga, perempuan sering mengutamakan keluarga dan mengalah dalam urusan pendidikan. Kesepakatan dalam pernikahan juga seringkali menempatkan perempuan dalam peran domestik, membatasi peluang mereka untuk mengembangkan diri. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam adalah konsep yang menekankan kesetaraan hak, peran, kewajiban antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Islam mengajarkan prinsip egalitarianisme, yakni bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat. Kesetaraan ini mencakup hak yang sama dalam beribadah, moralitas, spiritualitas, pendidikan, dan akses ekonomi, dengan keadilan sebagai prinsip utamanya. Islam juga mendorong perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan potensi mereka secara bebas tanpa dibatasi oleh stereotip atau peran gender yang kaku. Dalam konteks pendidikan, kesetaraan gender bertujuan untuk memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan kualitas hidup mereka. Pendidikan kritis menjadi pendekatan penting untuk memberdayakan perempuan, mengatasi subordinasi, diskriminasi, dan kekerasan yang sering terjadi akibat konstruksi sosial dan budaya. Dengan memberdayakan perempuan melalui pendidikan, masyarakat dapat mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan demokratis. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam diperlukan agar umat muslim dapat mendukung kesetaraan gender dan melawan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau cara pengucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.